Oke, silahkan yang giliran presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Fil Munggaran. Saya dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya. Saya Andika Kresna. Saya Muhammad Mirajo Kala. Saya Rifki. Saya Said Mubarok. Dan satu lagi Revian. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana perusahaan pisang lokal di Indonesia menerapkan strategi-strategi yang telah kita pelajari dari teori manajemen strategis, khususnya dari bab 7 dan bab 8, dan bagaimana BCG Matrix digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Baik, selanjutnya yaitu ada profil CV Nusantara. Profil perusahaan CV Nusantara adalah perusahaan distribusi pisang yang berbasis di Jakarta. Mereka bekerja sama dengan petani lokal dan menjual produk ke wilayah Jabodetabek, termasuk Banten dan Jawa Barat. Salah satu tantangan utama mereka adalah keterbatasan alat transportasi, belum adanya standar mutu yang jelas, serta produk yang sering dikembalikan karena tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, ketika mereka mengirim pisang ke kios buah di Bogor, sering ada keluhan soal ketidaksesuaian ukuran dan tingkat kematangan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi yang lebih sistematis agar lebih efisien dan profesional. Suaranya hilang ya. Selanjutnya, ada strategi korporat. Strategi korporat adalah arah besar yang diterapkan oleh organisasi untuk menentukan kemana bisnis ini akan bergerak secara keseluruhan. Dalam perumpamannya, strategi korporat mencakup beberapa hal seperti pemilihan portofolio bisnis yang dijalankan, bagaimana antar unit bisnis yang saling bersinergi, dan perusahaan atau yang disebut corporate parenting. Secara umum ada tiga, yaitu pertumbuhan, di mana perusahaan fokus pada ekspansi dan peningkatan skala bisnis, stabilitas, yaitu menjaga kondisi bisnis saat agar tetap berjalan dengan baik, dan yang terakhir ada rekrutmen, yaitu strategi pengurangan skala usaha, biasa yang dilakukan ketika perusahaan mengalami tekanan atau kerugian. Uh, Berikut adalah contoh aplikasi strategi korporat yang diterapkan di CV Putra Nusantara. Yang pertama, mereka menjalin kemitraan strategis dengan kios buah dan petani. Hal ini bertujuan memperkuat jaringan distribusi dan memperlancar rantai pasokan. Yang kedua, perusahaan fokus pada pertumbuhan baik dari sisi wilayah pemasaran maupun variasi produknya. Yang ketiga, manajemen perusahaan terlibat langsung dalam operasional untuk memastikan kualitas dan efisiensi tetap terjaga. Dan yang terakhir, perusahaan memilih untuk melakukan diversifikasi secara agresif, melainkan lebih fokus mengoptimalkan lini utama yang sudah ada agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dan selanjutnya itu ada directional strategi atau growth strategi. Nah, strategi pertumbuhan merupakan satu jenis strategi arah yang berfokus pada peningkatan skala usaha, penetrasi pasar, dan perluasan produk. Nah, tujuan dari ini adalah untuk mendorong pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan laba perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan mengadopsi strategi pertumbuhan eksternal dan internal mulai beberapa pendekatan, yaitu ada ekspansi pasar ke Banten dan Jawa Barat. Nah, ekspansi pasar ini strategi yang dilakukan untuk menjangkau wilayah baru dengan potensi pasar yang tinggi. Banten dan Jawa Barat ini merupakan dua provinsi padat penduduk dengan daya beli yang signifikan dan potensi permintaan yang tinggi untuk produk seperti pisang. Nah, manfaat ekspansi ini yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada meningkatkan volume penjualan dan omset perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada menurunkan ketergantungan pada pasar lama, misalnya Jabodetabek. Dan yang ketiga yaitu adanya meningkatkan brand awareness di area baru. Nah, selanjutnya yaitu ada penambahan armada dan sumber daya manusia. Nah, untuk menopang pertumbuhan pasar dan peningkatan volume distribusi, menambahkan kapasitas operasional. Ini termasuk investasi pada armada dan sumber daya manusia. Armada baru ini memungkinkan pengiriman produk yang lebih cepat, jangkauan yang luas, dan efisien. Dan selanjutnya yaitu ada verifikasi jenis pisang berdasarkan permintaan lokal. Nah, ini di setiap daerah memiliki preferensi konsumen yang berbeda terhadap jenis pisang. Oleh karena itu, diverifikasi produk merupakan langkah penting untuk menyesuaikan penawaran dengan selera lokal dan menarik konsumen baru mungkin tidak tertarik dengan jenis pisang yang saat ini ditawarkan. Dan diverifikasi ini bisa dilakukan dengan menambahkan varian seperti pisang raja, pisang kepok, atau pisang tanduk, dan mengembangkan produk turunan seperti pisang goreng, seperti pisang keripik, pisang, dan lainnya. Nah, dan selanjutnya itu ada directional, dan selanjutnya itu ada portfolio analis atau BCG matrix. Nah, BCG matrix ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi produk atau unit bisnis dalam portofolio perusahaan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu ada pangsa pasar relatif. Ini menunjukkan kekuatan kompetitif produk dibandingkan dengan pesaing utama. Dan yang kedua itu ada pertumbuhan pasar. Nah, pertumbuhan pasar ini mencerminkan seberapa menarik pasar atau industri tempat produk tersebut berbeda. Nah, dengan menggabungkan dua dimensi tersebut, BCG Matrix mengklasifikasikan produk ke dalam 4 kuadran. Yang pertama yaitu ada bintang. Nah, produk ini berada di pasar dengan pertumbuhan tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar. Nah, dalam kuadran ini butuh investasi besar untuk mempertahankan posisi dan mendukung pertumbuhan. Nah, jika dikelola dengan baik, bintang ini bisa menjadi cash cow di masa depan. Contohnya seperti produk baru yang sangat diminati dan sedang booming di saat ini. Dan selanjutnya yaitu ada cash cow. Cash cow itu pangsa pasar yang besar tetapi di pasar yang tumbuh lambat atau sudah matang. Nah, ini harus memberikan arus kas stabil dan besar bagi perusahaan dan tidak perlu banyak investasi tetapi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu ada question mark. Nah, question mark ini pangsa pasar kecil di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi. Nah, question mark ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi bintang, tapi juga
berisiko menjadi dog anjing. Nah, perusahaan ini harus membuat keputusan strategis, yaitu melanjutkan investasi atau divestasi. Dan selanjutnya itu ada dog atau anjing. Nah, dog ini memiliki pangsa pasar rendah di pasar dengan pertumbuhan rendah. Nah, dog ini cenderung tidak menguntungkan dan tidak layak dipersanya, kandidat untuk dihentikan produksinya atau dijual. Namun dalam beberapa kasus, dog ini dijaga untuk melayani segmen loyal tertentu atau punya fungsi strategi lain. Baik, di sini ada tabel BCG Matrik. Berdasarkan analisis perusahaan, ada 4 jenis pisang yang dipetakan. Pisang Raja, yang kuat di pasar Jawa Barat, masuk kategori star karena permintaannya tinggi dan posisi pasarnya semakin kuat. Pisang Kempedis, yang banyak dijual di Jakarta, termasuk cash cow, karena sudah punya pasar yang stabil dan menguntungkan. Pisang Ambon, dengan pertumbuhan pasar yang menjanjikan tapi masih kurang dikenal, dikategorikan sebagai question mark. Sedangkan pisang kepok yang dijual secara online masuk kategori dog, karena permintaannya rendah dan pangsa pasarnya kecil. Contoh konkretnya, pisang Raja laris di pasar tradisional Bogor, sedangkan pisang kepok justru kurang diminati karena konsumen merasa lebih suka beli langsung di pasar daripada secara online. Baik, di sini juga ada visual kuadran BCG. Berikut adalah visualisasi dari BCG Matrik untuk produk pisang mereka. Dengan pemetaan ini, manajemen bisa mengambil keputusan yang lebih tepat seperti meningkatkan promosi untuk pisang Ambon, mempertahankan posisi Kempedis, terus mengembangkan pisang Raja, dan mulai mempertimbangkan apa masih perlu mempertahankan pisang kepok. Visual ini membantu mereka fokus dalam alokasi sumber daya agar lebih efisien. Selanjutnya adalah strategi fungsional, yang merupakan langkah operasional dari strategi korporat. Strategi ini dijalankan di tingkat departemen seperti pemasaran, operasi, dan SDM. Tujuannya adalah agar setiap bagian di perusahaan bergerak ke arah yang sama dan mendukung tujuan besar perusahaan secara nyata dan berkelanjutan. Gimana? Silahkan lanjut. Nah, selanjutnya ada implementasi strategi fungsional CV Putra Nusantara, yaitu yang udah mulai menjalankan strategi ini secara bertahap. Nah, di bagian pemasaran sendiri, mereka udah mulai fokus menjual ke kios buah lokal, bukan ke supermarket besar. Karena lebih sesuai dengan kapasitas produksi mereka pada saat ini. Lalu di bagian operasi, mereka menyusun mereka menyusun SOP distribusi agar pengirimannya lebih teratur dan mengurangi risiko barang yang rusak. Lalu di bagian SDM, mereka melatih karir atau karyawan mereka dan tim quality control agar lebih paham standar mutu yang diharapkan. Dan di bagian IT-nya,
Walaupun sistem IT-nya masih menggunakan catatan manual, tapi pencatatan stok yang dilakukan tetap dilakukan secara konsisten agar bisa dipantau lebih baik. Nah, lalu ada kesimpulannya. Jadi, CV Putra Nusantara itu adalah bukti bahwa strategi bisnis tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar. Dengan strategi korporat dan fungsional yang terintegrasi serta pemanfaatan BCG Matrix secara maksimal, perusahaan lokal pun bisa tumbuh secara sistematis dan bersaing di pasar. Strategi yang sederhana tapi fokus dapat memberikan hasil yang nyata. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bagi ada yang mau bertanya, silakan. Boleh, Luri. Oke, bentar. Kan dari data BCG, perkenalkan nama saya Luri Apriliani dari kelompok 1, izin bertanya. Nah, dari data BCG Matrik yang tadi kalian sajikan, pisang kopok itu kan masuk kategori dog, karena tadi permintaannya rendah dan pangsa pasarnya kecil gitu. Nah, menurut kalian masih perlu gak sih produk itu dipertahankan atau justru mending dihentikan saja biar fokus ke produk yang lain yang lebih potensial gitu? Misalkan dari pisang Cavendish. Oh, Kasih. ya. Baik, terima kasih. Ditampung dulu ya, Pak. Penanya selanjutnya. Bagi yang menanya. Mau bertanya, Boleh, Eliza. baik, mohon maaf sebelumnya izin off cam. Perkenalkan nama saya Aliza dari kelompok 1. Pertanyaannya, tadi kan dari produknya CV Putra Nusantara tuh kan cuman pisang ya. Nah, kenapa sih si CV Nusantara, Putra Nusantara itu tetap fokus pada satu produk saja? Kenapa cuman fokus di pisang doang gitu? Nggak nyobain diversifikasi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih, Eliza. Satu lagi penanya. Aku mau izin nanya. Boleh, Mawar. Oke, Bapak izin off cam ya. Aku mau izin nanya. Kan tadi CV Nusantara ini termasuk UKM apa sih? Mungkin menengah ke atas ya. Terus aku mau nanya, apakah penggunaan BCG Matrix ini terlalu rumit gak untuk skala UKM kayak CV Nusantara ini? Menurut pendapat kalian gitu. Make sense apa enggak gitu? Kasih. Baik. Baik, sebentar. Baik, tadi izin menjawab yang pertanyaan Luri ya. Jadi jawabannya itu produksi yang masuk kategori dog memang biasanya direkomendasikan untuk dikurangi atau dihentikan. Namun dalam beberapa kasus seperti pisang kepop, perusahaan masih mempertahankan penjualannya dalam skala kecil karena ada segmen pasar khusus yang tetap membutuhkannya. Misalkan konsumen loyal tertentu atau pasar musiman. Ini masih dianggap sebagai bentuk eksplorasi pasar online. Gimana, Luri? Ya, Sain. Makasih. Baik.
Izin menjawab yang Aliza tadi ya, kenapa CP Putranusa tetap fokus pada suatu produk yaitu pisang? Kenapa gak coba diverifikasi? Perusahaan ini memilih fokus pada pisang karena ingin membangun keunggulan kompetitif di suatu bidang terlebih dahulu. Diverifikasi memang penting, tapi jika dilakukan terlalu cepat, bisa membebani operasional. Dengan fokus, mereka bisa mengembangkan kualitas produk, memperkuat distribusi, dan memahami pasar secara lebih mendalam sebelum memperluas lini produk. Itu Alija. Oke, jadi mereka masih mempertimbangkan ya. Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan Mawar ya, apakah pengguna BCG Max Street ini terlalu rumit untuk skala UKM seperti CP Putra Nusantara ya? Eh, BCG Max Street justru bisa semangat berguna untuk UKM karena membantu mereka fokus dalam mengambil keputusan. Mereka nggak perlu pakai data yang sangat kompleks, cukup dengan tren penjualan dan feedback pasar yang mereka amati. Pemetaan sederhana ini sudah bisa membantu menentukan mana produk yang layak diprioritaskan. Oke, berarti tabel BCG Matrix ini udah tepat banget ya buat si Putra Nusantara gitu. Biar tahu apa sih masalah sama solusinya gitu mungkin ya. Ya, Oke, makasih Pala. Oke, jadi tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di dalam CV Putra Nusantara ini kan mereka tuh concern terhadap apa namanya menjual pisang gitu. Terus juga pisangnya itu bukan bentuk olahan, tapi dalam bentuk apa namanya buah gitu. Makanya tadi disarankan kalau misalnya di kelompok penyaji, kalau misalnya CV Putra Nusantara ini membuat produk turunan dari pisang, misalnya keripik pisang, selai pisang, dan lain sebagainya. Akan tetapi CV Putra Nusantara ini masih fokus berjualan apa namanya pisang buah ya bentuknya, belum bentuk olahan. Kemudian juga pangsa pasarnya juga yang awalnya di Jakarta sudah merambah ke Jawa Barat, Banten, dan retail online gitu. Secara ekspansi pasar pun CV Putra Nusantara sebetulnya sudah mulai gitu ya mengembangkan pasarnya di luar Jakarta dengan menjual berbagai varian pisang gitu. Kalau di Jakarta, tempat awal mula CV ini berdiri, jualannya Cavendish karena di sana memang pasarnya pisang Cavendish, selera konsumennya. Kalau di Jawa Barat yaitu pisang Raja, di Banten Ambon dan retail online-nya Kepok gitu. Nah, tadi pertanyaan yang pertama, pisang Kepok ini kan kalau di dalam matriks BCG ini termasuknya dog gitu ya. Dog ini kan pangsa pasarnya kecil, kemudian juga penjualannya pun relatif kecil. Akan tetapi masih ada peminatnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masih layak gitu, dipertahankan pisang kepok ini untuk dijual di retail online gitu. Padahal di dalam posisi matrix gitu ya, dia termasuknya dog gitu. Nah, yang pertama, CV Putra Nusantara ini, walaupun pisang kepok ini posisinya dog, apakah di dalam proses penjualannya itu biaya operasionalnya lebih besar ketimbang dengan pendapatannya? Misalnya seperti ini. Pendapatannya kecil, akan tetapi biaya operasionalnya besar gitu. Biaya operasional tuh misalnya untuk penyimpanannya, misalnya membutuhkan kulkas supaya nggak rusak misalnya. Kemudian juga
kalau misalnya biaya operasionalnya itu lebih besar ketimbang dengan pendapatannya, otomatis kan rugi gitu. Misalnya kalian biaya penyimpanannya itu 1 hari gitu ya, karena menggunakan kulkas itu membutuhkan biaya 10.000. Kemudian harga jualnya, misalnya harga jualnya ya paling bagus 8.000 gitu. Nah itu kan ada selisih minus 2.000 gitu. Nah kalau misalnya seperti ini, pisang kepok ini layak untuk dihentikan penjualannya karena membebani operasional CV Putra Nusantara tadi gitu. Walaupun memang masih ada peminatnya, akan tetapi CV Putra Nusantara ini terbebani oleh biaya operasional penyimpanan pisang kepok tadi. Kecuali misalnya pisang kepok ini tidak perlu ada biaya penyimpanan, kemudian biaya operasionalnya pun lebih kecil ketimbang pendapatannya. Misalnya biaya operasionalnya, misalnya pisang kepok ini tidak ada biaya operasional gitu ya, tinggal disimpan aja gitu. Kemudian pangsa pasarnya masih ada gitu. Nah, ini juga eh, masih layak gitu untuk dijual dikarenakan perusahaan masih mendapatkan keuntungan walaupun tidak sebesar produk-produk yang ada di dalam posisi star di dalam metrik BCG gitu. Yang terpenting mempertahankan pangsa pasarnya. Kalau misalnya biaya operasionalnya lebih kecil ketimbang pendapatannya. Nah, kalau misalnya ingin gitu ya, apa namanya pisang kepok ini dijadikan misalnya ingin meningkatkan, ingin ditingkatkan misalnya pisang kepok ini sebetulnya bisa ditingkatkan nih pisang kepok ini menjadi star ataupun cash cow misalnya dengan cara misalnya ekspansi ke wilayah-wilayah lain gitu. Bisa saja pisang kepok ini diminati di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan mungkin, atau di daerah luar Pulau Jawa gitu ya. Sehingga misalnya yang tadinya pisang kepok ini di dalam posisi matriks BCG itu dog gitu ya. Ketika dijual di wilayah lain gitu, posisinya bisa meningkat dari dog minimal ke cash cow atau ke star gitu, atau ke question mark gitu. Jadi eh, ini juga yang harus dijadikan perencanaan strategi gitu bagi CV Nusantara untuk meningkatkan gitu ya produk yang tadinya ada di posisi dog menjadi minimal ke cash cow atau ke question mark. Jadi si perusahaan pun jangan diem aja gitu. Kalau posisi produknya itu ada di dog gitu ya. Kalau misalnya diem aja berarti dia akan kehilangan lini produk tersebut gitu. Nah, CV Nusantara pun, CV Putra Nusantara pun jangan tinggal diam gitu. Jadi kalau ada posisi produknya yang ada di posisi dog gitu ya, dia harus memikirkan strategi apa sih gitu ya, supaya produknya itu tidak di posisi dog gitu. Nah, salah satu caranya tadi mungkin bisa ekspansi pasar ke wilayah lain gitu ya, cari pasarnya gitu. Yang misalnya memang membutuhkan pisang kepok gitu ya, atau menyukai pisang kepok gitu konsumennya gitu ataupun pisang kepok bisa dijadikan produk olahan gitu. Wah, nih pisang kepok ini posisinya dog gitu. Mungkin layak untuk dibuat produk turunannya. Mungkin kalau misalnya dibuat keripik pisang kepok nih lebih laku gitu ketimbang misalnya pisang kepoknya yang belum diolah gitu. Nah, itu salah satu cara kalau misalnya suatu produk yang ada di perusahaan tertentu berada di posisi dog gitu. Jadi jangan serta-merta langsung menghapus lini produk tersebut gitu ya. Jika memang pangsa pasarnya masih ada gitu. Dan kalaupun pangsa pasarnya sudah tidak ada, mungkin kalau diolah menjadi produk olahan gitu ya, seperti keripik pisang, salai dan lain sebagainya, atau selai pisang misalnya, inovasi-inovasi produk turunannya mungkin bisa lebih laris gitu, lebih laku gitu, ketimbang sebelum diolah. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa yang tadi yang kedua?
Saya lupa ini ya. Yang kedua terkait apa? Kenapa CV Putra Nusantara tetap fokus pada satu produk yaitu pisang? Kenapa tidak coba buat diversifikasi produk? Oke. Kenapa CV Petra Nusantara ini terlalu fokus gitu ya, hanya satu produk pisang gitu. Padahal kan kalau misalnya produk-produk lain tuh ada banyak gitu. Jawabannya mungkin ada banyak gitu ya. Yang pertama bisa saja si ownernya atau si pemilik gitu ya, atau perusahaan expertise-nya atau keahliannya gitu. Expertise itu keahliannya. Keahliannya itu di dalam perpisangan gitu ya. Dia nggak ngerti kalau misalnya jual semangka itu seperti apa, kemudian juga jual buah-buah lain selain pisang itu seperti apa gitu. Seperti kalian misalnya, kenapa memilih administrasi bisnis ketimbang jurusan lain seperti misalnya hukum, kesehatan, dan lain sebagainya? Karena mungkin kalian merasa expertise kalian atau keahlian kalian atau minat kalian pun ya lebih ke business administration gitu ketimbang jurusan-jurusan lain gitu. Nah, begitu pula sama halnya dengan kenapa CV Putra Nusantara itu lebih fokus ke pisang gitu. Karena mungkin mereka merasa expertise-nya itu mereka adalah di produk-produk pisang gitu. Kemudian juga memang seharusnya sebuah perusahaan itu jangan takut untuk berinovasi gitu. Entah itu inovasi dalam jualan produknya, seperti misalnya membuat produk olahan, jangan hanya misalnya fokus pada produk yang sifatnya mentah gitu, yang langsung dijual kepada para konsumen. Makanya kan beda beda pedagang dengan pebisnis gitu ya. Kalau pedagang itu jual produk mentah gitu ya, seperti pisang gitu ya, tanpa diolah terlebih dahulu, langsung kepada konsumen itu pedagang namanya. Nah, CV Putra Nusantara ini pedagang sifatnya gitu. Kemudian bedanya dengan pebisnis apa? Pebisnis itu tidak langsung menjual bahan mentah gitu ya, atau pisang tanpa diolah kepada konsumennya. Pebisnis itu mengolah gitu ya, produknya itu menjadi produk turunan yang lebih memiliki nilai ekonomis ketimbang produk mentahnya gitu. Misalnya, satu sisir itu untuk pisang, misalnya untuk pisang Ambon, misalnya untuk satu sisir itu dijual di harga 20.000 misalnya. Akan tetapi, misalnya, kalau si produk pisang ini, pisang Ambon ini, satu sisir 20.000 itu diolah menjadi keripik pisang gitu ya. Dan kalau dijual kembali si produk keripik pisangnya ini bisa menghasilkan nilai jual 50.000 gitu. Ini kan ada selisih antara 20.000 dengan 50.000, berarti selisihnya 30.000 gitu. Nah, ini pebisnis gitu. Jadi tidak langsung menjual bahan mentah kepada para konsumennya, tapi bentuk produk turunannya. Nah, dalam hal CV Putra Nusantara ini memang tidak gampang atau tidak mudah untuk misalnya membuka lini bisnis baru gitu atau lini produk baru gitu. Karena memang kalau misalnya salah strategi gitu di dalam perencanaan strategi memperluas lini produknya ataupun lini bisnisnya bisa membuat operasional perusahaan pun kacau gitu. Jadi kalian kalau coba-coba gitu ya, kalian coba-coba gitu ya. Kalian tidak ahli di bidang itu, tetapi kalian coba-coba gitu. Ya pasti kalau nggak ngerti gitu, biasanya akan gagal. Ataupun ada juga tipe bisnismen yang memang apa namanya learning by doing gitu, atau belajar sambil eh, praktek gitu ya. Ada juga memang tipikal pebisnis seperti itu. Dia bisa belajar sambil praktek gitu. Akan tetapi memang risikonya sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya si perusahaan atau si owner gitu ya, tanpa pemahaman yang komprehensif gitu, tiba-tiba membuka lini bisnis baru atau lini produk baru gitu.
Nah, ini juga bisa dijadikan pertimbangan oleh CV Putra Nusantara untuk sedikit demi sedikit gitu ya, untuk belajar diversifikasi gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok penyaji, diversifikasi terkait lini produk dan lini bisnisnya supaya jualannya itu nggak itu-itu aja gitu. Jadi bisa dikembangkan ke produk-produk lain misalnya. Oke. Ini itu yang kedua. Yang ketiga tuh tadi apa? Yang ketiga itu, apakah penggunaan BCG Matrix ini terlalu rumit untuk skala UKM seperti CV Putra Nusantara? Oke. Untuk UKM, UMKM khususnya, basic metric itu merupakan paling mudah gitu ya untuk misalnya diimplementasikan di dalam analisis strategi produk ke depannya. BCG Matrix ini lebih simpel ketimbang dengan analisis SWOT dan PESTEL sebetulnya. Kalau SWOT sendiri kan harus memperhitungkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal di dalam pembuatan matriksnya gitu. Nah, kalau BCG Matrix ini lebih simpel ketimbang dengan SWOT tadi gitu ya. Di sini si UMKM itu hanya mengklasifikasikan mana produk yang memiliki pangsa pasar dan mana yang tidak memiliki atau pangsa pasarnya tinggi dan mana yang pangsa pasarnya rendah gitu. Dan juga hanya menganalisis apakah produk yang pangsa pasarnya rendah, apakah masih layak untuk dilanjutkan proses penjualannya atau proses produksinya, apakah harus dihentikan gitu. Nah, sebetulnya ini lebih simpel gitu ya kalau BCG Matrix ketimbang SWOT analisis yang banyak digunakan di dalam apa namanya perencanaan strategi perusahaan gitu. Sebetulnya nggak ribet gitu, malah sangat simpel gitu ya dipergunakan gitu ya. Sambil di sini ditimbang-timbang gitu ya. Bagaimana caranya misalnya si produk yang berada di posisi BCG dog gitu ya, kalau menggunakan BCG Matrix ini supaya naik level gitu tingkatannya, jadi jangan ada di posisi dog lagi gitu ya, minimal masuk ke question mark atau cash cow gitu caranya. Dan juga misalnya ada apa namanya BCG Matrix ini juga bisa dipergunakan untuk misalnya memperhitungkan apakah produk-produk ini bisa diekspansi atau bisa diperluas gitu, pangsa pasarnya ke daerah-daerah lain gitu. Seperti yang tadi contohnya CP Putra Nusantara ini, yang awal fokusnya di Jakarta gitu ya, akan tetapi dia melihat gitu di Jakarta tuh hanya lakunya itu adalah Cavendish misalnya. Ah, pengen coba memperluas pangsa pasarnya ke daerah Jawa Barat gitu. Nah, sedangkan di Jawa Barat, pisang raja itu gitu ya. Oh, ternyata ada pasarnya di Jawa Barat itu, yaitu pisang raja. Justru di peminatnya banyak gitu ya. Pangsa pasarnya luas gitu. Penjualannya pun sangat tinggi gitu di Jawa Barat. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu apa namanya alternatif gitu di dalam perencanaan strategi bisnis ke depan selain menggunakan analisis SWOT dan PESTEL tadi gitu. Sebetulnya BCG Matrix ini karena yang mengeluarkannya adalah eh, sebuah korporasi ya. Jadi BCG Matrix ini kan adalah yang membuatnya adalah perusahaan konsultan bisnis ya. BCG Boston Consulting Group ya. Jadi perusahaan konsultan bisnis yang berasal dari Amerika gitu ya, yang membuat apa namanya analisis dengan menggunakan matriksnya sendiri. Jadi si perusahaan ini atau si perusahaan konsultan ini mengklasifikasikan kalau misalnya jenis produk itu ada empat gitu. Ada yang dog, ada yang star, ada yang question mark gitu, ada yang case cow gitu. Nah, ini lebih simpel dipergunakan di dalam perusahaan UMKM gitu. Dan kalau misalnya eh, kalian minat juga gitu ya, nanti untuk skripsi gitu,
saya rasa untuk penggunaan BCG Matrix gitu ya di dalam penelitian skripsi pun masih jarang gitu ya dipergunakan gitu ya di dalam skripsi gitu ya. Rata-rata skripsi pun ya memang SWOT lagi, pestel lagi gitu ya. Jadi jarang juga yang menggunakan BCG Matrix gitu. Padahal secara penggunaannya pun lebih simpel kebanding SWOT. Atau bisa juga gitu ya untuk skripsi itu mengkombinasikan gitu ya penelitiannya atau metode penelitiannya antara menggunakan SWOT dan BCG Matrix. Nah, itu malah justru lebih komprehensif ya di dalam hasil penelitiannya gitu. Jadi nggak hanya hasil analisis itu menggunakan SWOT atau PESTEL aja gitu. Jadi untuk melengkapi hasil analisis itu menggunakan BCG Matrix juga gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif nanti di dalam penelitian skripsi jika kalian memang minat ke arah sana gitu ya untuk penelitian skripsinya. Gitu. Oke, kira-kira masih ada yang ditanyakan teman-teman selain ketiga pertanyaan yang tadi? Bapak, maaf mau Mm-mm. nanya soal tugas 4 itu boleh dijelasin nggak ya Kak teknisnya? Soalnya kan ini Oh gitu. eh, beda-beda ya Pak ya? Tiap nomornya beda-beda. Mm-mm. Oke, oke, saya jelaskan yang tugas 4 di sini. Jadi tugas 4 ini terkait dengan strategic planning yang tadi sudah dibahas ya oleh kelompok penyaji gitu. Nah, jadi di sini ada 4 tugas sebetulnya. Sorry, bukan ada 4 tugas, ada 5 tugas gitu ya. Nah, di sini yang pertama tugasnya itu terkait analisis strategi perusahaan publik gitu. Nah, ini studi kasus nyata gitu ya. Nah, di sini pilih salah satu perusahaan terbuka gitu ya, di BEI, termasuk yang dimaksud perusahaan terbuka itu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang tergabung atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini kan termasuk perusahaan-perusahaan besar ya. Bentuknya bukan UMKM atau CV seperti yang tadi dicontohkan oleh kelompok penyaji gitu. Bentuknya adalah PT atau perseroan terbuka gitu. Nah, jadi kalian bisa mengakses gitu ya situs Bursa Efek Indonesia. Di sana ada berbagai sektor gitu. Ada sektor perkebunan, pertanian, kemudian juga infrastruktur, manufacturing, kemudian juga sektor jasa keuangan, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, kalian di sana pilih salah satu, misalnya apakah itu perusahaan sektor perbankan, pertambangan, atau lain sebagainya, hanya satu saja. Nah, kemudian analisis dan evaluasi strategi perusahaan tersebut berdasarkan laporan tahunan terakhir atau annual report. Nah, kalian download gitu ya. Karena laporan keuangan tahun terakhir itu yang sudah dipublikasikan itu 2024, jadi kalian download laporan keuangan tahun 2024 karena 2025 kan belum selesai gitu. Nah, kemudian berdasarkan laporan keuangan itu, kan di dalam laporan keuangan itu lengkap ya, mulai dari visi misi perusahaan, kemudian strategi dan lain sebagainya. Kalian tinggal analisis gitu ya. Misal contoh di sini saya akan buka BI ya. Nah, oh belum di share screen ya, sebentar. Saya share screen dulu. Ya. Nah, misalnya kalian klik aja Bursa Efek Indonesia, terus ke sini laporan keuangan nih. Nah, di sini ada laporan keuangan. Kalian klik di sini. Nah, laporan keuangannya yang tahunan misalnya di sini. Di sini search company misalnya. Kalian mau company apa? Kalau misalnya saya Telkom misalnya. Laporan keuangannya yang 2024 ya. Nah, di sini klik 2024 gitu. Eh, Kemudian tahunan. Nah, di sini klik.
Telkom. Tinggal enter. Nah, di sini ada laporan keuangannya nih, Annual Report 2024 nih. Kalian tinggal download di sini. Nah, di sini lengkap nih. Nah, ini dia laporan keuangannya nih. Dari visi misinya, kemudian strateginya, analisisnya, ini sangat lengkap nih. Kemudian juga laporan keuangannya nih, profil dari profilnya pun ada nih, profil Telkomnya nih. Nah, di sini juga anak usahanya juga banyak gitu. Nah, kalian analisis di sini visi misi, strategi, kemudian juga apa namanya analisis SWOT gitu ya. Apa sih kekurangan Telkom ketimbang misalnya kompetitornya gitu. Kan kompetitornya ada banyak, ada Indosat gitu. Kemudian juga ada Tri, kemudian ada XL dan lain sebagainya. Nah, apa sih misalnya kan SWOT itu seperti apa namanya singkatannya ya, strength, weakness, opportunity dan threat gitu. Nah, kalian juga bisa gini ya di sini. Nah, kalau lebih bagusnya justru kalian juga karena sudah mempelajari manajemen keuangan gitu ya. Di sini juga bisa apa namanya menganalisis laporan keuangannya juga gitu. Tapi kalau nggak bisa misalnya ya nggak apa-apa ya, secara generalnya saja kalian analisis gitu. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian juga untuk apa namanya untuk perusahaannya antara mahasiswa nggak boleh sama gitu satu sama lain karena kan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu banyak gitu ya. Jadi harus berbeda satu sama lain. Kalau misalnya sama ya patut dicurigai kalau itu plagiasi gitu ya. Nah, strateginya kalian pilih karena sedang apa namanya terkait teori-teorinya apakah dari Porter atau dari Ansoff gitu ya. Kemudian evaluasi implementasi dan kinerjanya. Jadi yang penting tuh dua ini nih, visi misi dan tujuan strategisnya dan analisis SWOT-nya. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini penugasannya ada perencanaan strategi untuk bisnis fiktif nih. Bisnis fiktif tuh kalian bisa apa namanya mensimulasikan gitu kalau kalian tuh punya bisnis gitu, entah itu bisnis kafe atau bisnis clothing sablon dan lain sebagainya bebas gitu ya karena fiktif kan jadi kalian apa namanya mensimulasikan jika kalian punya bisnis itu seperti apa gitu untuk misalnya implementasinya nah misalnya kalian tentukan nama dan profil perusahaan kalian itu apa kemudian juga lakukan analisis pestel dan SWOT. Oh, ini itu bukan TAUS ya. TAUS belum kita bahas sebetulnya. Ini BCG Matrix ya. Dengan BCG Matrix gitu ya. Kalian simulasikan aja gitu. Wah, eh, s- eh, yang seperti tadi contohnya pisang gitu. Kalian wah kalau pisang kepok itu nggak laku nih. Kalian simulasikan aja gitu. Dan untuk solusinya nanti apa gitu. Nah, maksimal di sini 10 halaman ya untuk misalnya bisnis fiktif gitu. Nah, yang ketiga, perbandingkan strategi dua perusahaan kompetitor. Misalnya di sini, bandingkan strategi dua perusahaan pesaing di industri yang sama, misalnya GoFood versus Shopee Food atau Grab versus Maxim. Bahas model bisnis dan posisi kompetitifnya, kemudian strateginya. Nah, misalnya kalian fokus ke diferensiasinya gitu ya. Oh, kalau Maxim itu nggak ada GrabFood atau misalnya nggak ada GrabFood ataupun misalnya nggak ada apa namanya pesan antar makanannya gitu. Kalau untuk Maxim gitu. Shopee Food juga hanya ada pesan makanan aja tapi nggak bisa ojek online gitu. Nah, itu kan salah satu diferensiasinya. Nah, kenapa Shopee Food nggak ada transportasi online-nya, hanya ada transportasi pesan antar makanannya saja gitu. Kemudian, kenapa Maxim hanya transportasi online saja, nggak ada jasa atau fitur untuk memesan makanan gitu. Dan juga kenapa GoFood dan GrabFood itu selain ada fitur atau layanan pesan antar makanan, ada juga transportasi online. Keduanya bisa gitu. Nah, kenapa juga? Nah, itu kalian
bandingkan dan analisis kedua kompetitor tersebut gitu. Nah, di sini kalian bisa gunakan SWOT juga ya, keunggulan kompetitif masing-masing, kemudian juga kelemahannya sampai dengan peluangnya seperti apa. Kemudian rekomendasi strategi di masa yang akan datangnya. Nah, ini bentuknya esai, jangan banyak-banyak ya, 3 sampai 5 halaman. Kemudian analisis yang keempat, analisis ketidaksesuaian strategi dan pelaksanaan. Tugasnya yaitu identifikasi satu studi kasus perusahaan yang gagal dalam implementasi strategi. Jelaskan gitu ya. Kan ada juga ya eh apa namanya perusahaan-perusahaan yang strateginya itu gagal gitu ya. Misal contoh eh apa namanya mobil SMK kan. SMK itu kan di era Presiden Jokowi itu digadang-gadang akan menjadi sebuah mobil nasional gitu ya. Jadi kan kalian mobil tuh taunya hanya Toyota, Honda, Suzuki gitu ya. Padahal Indonesia pun sedang gitu ya, sedang mencoba untuk membuat mobil nasional. Akan tetapi strategi pelaksanaannya itu gagal. Nah, ini kenapa nih gitu. Nah, kalian analisis gitu ya, identifikasi strateginya SMK ini itu gimana sih gitu. Kok bisa sampai gagal gitu. Terus hambatannya apa? Kenapa misalnya implementasinya walaupun pabriknya sekarang sudah ada di Boyolali gitu, tapi produknya belum ada gitu. Nah, ini kenapa gitu. Dan apa juga pelajaran yang bisa diambil dan juga bagaimana saran untuk perbaikannya. Nah, tuliskan maksimal 1.500 kata di sini. Kemudian tugas yang kelima di sini simulasikan peran CEO di sini. Simulasikan sidang direksi. Nah, di sini ini nggak usah lah ya. Sebetulnya saya tuh ingin mensimulasikan kalian itu sebagai seorang CEO gitu. Eh, akan tetapi ini skip aja, saya hapus yang ini. Jadi nomor 5 nggak. Jadi karena terlalu banyak nanti. Nanti pun saya tidak akan meminta kalian apa namanya mengerjakan semua. Nah, kita bahas dulu yang nomor 5 nih. Visualisasi strategi dalam infografik. Nah, di sini buat infografik perencanaan strategi untuk sebuah organisasi non-profit atau lembaga pemerintahan. Gunakan tools seperti Canva atau PictoChart atau di dalam infografiknya. Harus mencakup visi misi dan tujuan, analisis SWOT, ini BCG ya. BCG metric, KPI strategis dan lain sebagainya. KPI itu Key Performance Index gitu. Apakah misalnya secara kinerja karyawannya itu sudah bagus atau enggak. Sedangkan kan kita tahu misalnya, wah kalau PNS itu misalnya stigmanya itu kan apa namanya lelet, males-malesan gitu. Padahal mungkin setelah kalian ukur gitu, KPI-nya justru PNS itu kinerjanya itu bagus gitu, kelihatan dari luarnya aja gitu ya. Nah, ini bisa dinarasikan. Nah, kalau tadi lebih fokus ke perusahaan-perusahaan yang profit oriented gitu ya. Nah, kalau di tugas yang kelima ini yang non profit gitu ya. Jadi yang bukan untuk mengejar keuangan keuntungan gitu ya. Nah, kalian juga bisa mengkomparkan gitu ya untuk di dalam layanan gitu. Bagaimana perusahaan yang layanan profit oriented gitu ya, dari segi layanan kepada konsumennya lebih bagus mana gitu ya. Apakah lebih bagus yang profit oriented ataupun yang non oriented. Nah, dari 5 tugas ini, jadi saya kalian boleh pilih gitu ya, dua gitu, minimal dua ya. Kalau mau semuanya ya lebih bagus gitu. Tapi minimal dua saja. Mana yang menurut kalian yang bisa menarik minat kalian gitu? Apakah menganalisis perusahaan publik gitu ya? Nah, ini juga saya bisa memapping gitu ya. Kalian tuh sebetulnya cenderungnya itu minatnya lebih ke arah mana gitu ya? Apakah ingin menjadi seorang apa namanya wanita karir atau mengejar karir gitu ya di perusahaan-perusahaan apa namanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya seperti Telkom dan lain sebagainya, atau kalian lebih minat menjadi seorang bisnismen gitu ya, mengandai-andaikan atau mensimulasikan kalian punya bisnis gitu ya, atau juga kalian
apa namanya bisa membandingkan juga gitu ya. Kalau kalian punya bisnis ataupun menjadi seorang analis bisnis gitu ya, antara dua kompetitor. Kemudian juga yang terakhir di sini analisis ketidaksesuaian strategi dan eh, pelaksanaan gitu kalau misalnya ada. Nah, jadi kalian milihnya gitu ya antara nomor satu dan dua gitu ya. Kalian pilih yang mana? Kemudian kalian memilih antara tiga, empat, dan lima. Kalian juga pilih yang mana gitu ya. Untuk misalnya dijadikan tugas kalian. Jadi minimal pilihannya dua gitu. Nah, pilihan duanya itu berdasarkan urutan gitu ya. Kalian pilih nomor satu atau dua sampai dengan nomor tiga sampai dengan nomor lima. Nah, jadi kalian pilih dulu nih mau nomor satu apa nomor dua gitu. Setelah itu baru kalian pilih lagi pilihan yang keduanya mau nomor tiga, empat atau lima gitu ya. Supaya saya bisa mapping juga nih. Jadi mahasiswa administrasi bisnis tuh lebih condong pengen jadi eh, karyawan gitu ya, ataukah lebih condong ingin menjadi seorang usahawan gitu. Nah, oke. Kira-kira ada yang tanyakan teman-teman untuk tugasnya? Bapak, maaf kalau untuk yang nomor satu itu outputnya gimana ya Pak? Atau samain kayak nomor dua? Oh iya, outputnya beda. Oh, ini belum. Oh iya, nih outputnya nggak ada ya. Ini samain, samain. Sorry, sorry. Nah, saya lupa ngetik kayaknya nih. Nah, outputnya sama, maksimal 10 halaman supaya supaya apa ya namanya ya? Bukan berarti gitu ya, makalah semakin banyak itu semakin bagus nilainya. Nggak juga gitu. Kalau misalnya copy paste dari makalah hasil orang misalnya, atau apa namanya, muter-muter jawabannya gitu, nggak langsung ke intinya, ke substansinya gitu, itu juga nilainya kecil gitu ya. Nah, jadi saya supaya bacanya juga nggak capek gitu ya, maksimal 10 halaman gitu ya, untuk satu dan dua gitu outputnya ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Nah, ini tuh sebetulnya selaras dengan apa namanya materi kita hari ini gitu, terkait dengan strategic planning atau perencanaan strategi gitu yang tadi sudah dibahas oleh kelompok penyaji yang langsung implementasinya ke CV Putra Nusantara gitu ya, yang jualan pisang gitu dengan menggunakan BCG Matrix dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ya sama saja gitu ya. Ini secara teoritikalnya gitu ya. Oke, tapi bisa kalian baca saja gitu ya untuk yang teoritikalnya. Di dalam kebijakan dan strategi bisnis ini saya lebih menekankan pada langsung implementasinya gitu ya. Sebetulnya kan apa namanya saya menghindari kata-kata seperti ini. Ah, hanya jago teori saja, implementasi bisnisnya mah enggak gitu. Kan ada juga yang seperti itu ya. Mahasiswa tuh hanya jago teori katanya. Pas disuruh berbisnis atau suruh magang, suruh lain nggak bisa apa-apa gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu gitu ya. Jadi untuk kemampuan teknisnya gitu ya, kalian bisa belajar dari tugas kelompok yang sudah saya berikan gitu ya. Dan tugas individunya, kalian langsung belajar implementasi praktis sesuai dengan studi kasus yang ada gitu ya. Oke, kira-kira jelas nggak teman-teman untuk tugasnya? Hello? Jelas Bapak berarti nanti disatuin aja ya Pak, di satu Ya, dokumen. satuin aja. Jadi satuin Oke satu Pak. dokumen. Kemudian eh minggu depan tuh saya ingin kita offline, akan tetapi hari Senin itu saya masih ada di Jakarta ya. Kalau Senin itu sebetulnya saya juga saat ini sedang di Bogor ya. Jadi masih ada keperluan S3 gitu ya. Tapi untuk minggu depan saya hanya di Jakarta tuh hanya Senin saja gitu. Sisanya saya ada di Sukabumi. Nah, nanti kita sesuaikan saja ya kalian untuk available-nya atau memungkinkannya itu hari apa dan jam berapa, nanti kita eh, apa namanya diskusi di WA Group saja gitu ya. Tapi untuk minggu depan kita usahakan dua mata kuliah ini, pemasaran dan kebijakan dan strategi bisnis ini kita secara offline atau onsite di kampus gitu ya. Oke, jika tidak ada
Silahkan untuk para kaum Adam untuk mempersiapkan sholat Jumat dan sampai ketemu minggu depan secara onsite atau offline di kampus. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.